Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lantik, Prodi Perbankan Syariah, kelompok kompak semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Adapun dalam video ini, untuk pemenuhan tugas pena dari mata kuliah hadis-hadis ekonomi. Baik, di dalam video ini saya akan membahas hadis tentang etika berbisnis dalam Islam. Sebelum lebih jauh membahas hadis etika berbisnis dalam Islam, terlebih dahulu saya akan membahas apakah itu etika berbisnis dalam Islam. Etika berbisnis dalam Islam yakni mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum, dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Perilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dikaji dari berbagai sumber tentang etika berbisnis yang benar mengatakan jika etika dalam berbisnis selalu didasari dengan adanya peraturan dalam agama, dan peraturan ini sudah ada dalam setiap ajaran agama di dunia ini, baik Islam, Kristen, Yahudi, dan yang lainnya. Di dalam beberapa sumber menyatakan jika agama Islam memiliki aturan dalam mengatur beberapa hal, termasuk aturan dalam masalah harta dan kekayaan. Hal tersebut didapat dari rujukan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan atau diterjemahkan. Pada politik Islam terdapat beberapa konsep dalam etika berbisnis, dan hal tersebut sudah ada dalam aturan jual beli menurut Islam. Etika berbisnis dalam Islam sudah diatur sepenuhnya dalam aturan hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah jual beli dalam Islam. Baik buruknya berbisnis sudah ada dalam aturan Islam, dan ini harus dipatuhi dan diperhatikan, dan kita sebagai umat Islam harus tahu jika fungsi agama dalam mengatur bisnis sangatlah penting. Islam memiliki aturan atau etika yang sudah ada ditulis sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu penjelasan dari etika berbisnis dalam Islam. Jadi, kita ke inti video ini, yakni hadis tentang etika dalam berbisnis. Antara lain, salah satunya yang kita bahas adalah sidik atau jujur. Artinya, mempunyai kejujuran dan melandasi ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang benar berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memeriahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat sidik. Dalam dunia bisnis, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, mujahadah dan itqan, baik ketepatan waktu janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan atau tidak ditutup-tutupi, untuk kemudian diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari bohong dan menipu, atau baik dalam diri sendiri, teman, perusahaan maupun mitra bisnis. Seperti hadis yang menerangkan tentang kejujuran dalam berdagang, yakni al-bayani biyal hiyar ma'lam yatafaraka wa in sadaka wa bayana burika lahu mafi bayahima wa in kadaba wa katamu ambukat barakat bayahima. Artinya, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Hadis ini menjelaskan bahwa dalam berjual beli ada tawar-menawar selama belum berpisah, dan menerangkan tentang
etika kedua orang yang bertransaksi agar sama-sama jujur, tidak merugikan salah satu pihak, serta menjelaskan bahwa dalam berbisnis yang dicari bukan hanya profit saja atau untung saja, melainkan menyertakan keberkahan juga. Karena dengan berkahnya bisnis yang kita jalankan, maka hidup kita akan ikut berkah dan diridhoi oleh Allah sehingga kita mencapai hidup yang sejahtera. Adapun contohnya, yakni bila ada seorang penjual kurma yang menjajakan kurmanya di pasar, sebaiknya ia harus bersikap jujur dengan mengatakan bahwa kurmanya kualitas baik jika itu memang baik, atau kurmanya memang kurang baik jika memang ketika dilihat tampak tidak menarik. Rasulullah telah melarang pebisnis melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti beberapa yang akan saya katakan. Yang pertama, larangan tidak menepati janji yang telah disepakati. Kemudian, larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual. Kemudian, atau yang terakhir yaitu larangan membeli barang dari orang awam sebelum masuk ke pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir penyampaian saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.